Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, ketemu lagi dalam suasana yang santai dan insya Allah hari ini menarik kontennya ya, benar-benar menarik. Kita lagi transit di Probolinggo ini, nginep di sebuah hotel. Biasa kalau saya ke Probolinggo itu maklum kan dulu saya di sini ya, masa kecil di sini ya, ketemulah teman-teman gitu kan. Tuh, korak itu bajingan itu di burine kamera gue syutingin deh. Saya kalau kesini ketemu sama teman-teman lama waktu jual-jual apa dulu itu. Terus biasa kalau saya ke Probolinggo itu gemeruduk gitu kan, teman bawa teman gitu. Nah hari ini saya kedatangan tamu ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kedatangan tamu yang saya nggak kenal. Ya demi Allah, wallahi nggak kenal, baru sekarang kenal. Nah ini beliau ini yang dua ini security di kampus apa namanya, Universitas Pancamarga. Oh ini tukuli bangunan, ini sopir angkot, sampean apa security juga. Nah terus ini awas pecah kamerae. Nah ini ya jenenge Munib. Jadi gini teman, kita lagi ngobrol masalah ngalor ngidul, akhirnya berujung ke tenaga dalam. Iseng-iseng bahas konten-konten YouTube tenaga dalam. Jadi di YouTube itu kan banyak sekali konten video ya. Apapun motifnya itu terserah sebenarnya, hidup orang kan masing-masing ya. Cuman gini maksudnya, mau tenaga dalam mau tenaga luar terserah. Cuman kalau pakai, saya kan ngerti itu settingan, kan aku paham itu settingan asli itu saya paham. Nah yang kadang yang saya takut dosa itu kalau saya diem, settingan ya, modus tapi pakai casing agamawan. Nah, itu sing aku kadang-kadang ganggu kepikiranku. Gini loh maksudnya, praktek tenaga dalam tapi settingan gitu kan, bohong, modus, terus pakai surban, kalungan tasbih, terus baca ayat kan gitu kan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Puas ngantem apa gitu, jebol gitu, ngantem orang-orangnya mental gitu kan. Itu kan bohong, itu kan modus, tapi yang dibaca ayat. Nah itu kan bahaya itu. Terus lebih-lebih nanti setelah pasca acara itu selesai, itu biasanya loh ya, saya paham dunia itu, nanti di belakang itu kan tujuannya kan bangun pamor, bangun konsep, bangun nilai lah istilahnya, supaya banyak tamunya kan gitu ujung-ujungnya. Nah, nanti di belakang layar mulai banyak tamu, ya orang-orang yang dangkal akidahnya, orang-orang yang lemah sugestinya datang ke sana, akhirnya minta sikep, minta jimat, dikasih batu akik, maharnya 2 juta, belinya di pasar Turi 10.000, belinya ke Munib. Ini Munib ini jualan akik dulu. Mulai 1.000 didol 1 juta, kan gitu kan saudaraku. Apapun alasannya tuh nggak baik. Apalagi terus punya pesantren gitu kan. Ya ujung-ujungnya ya cari dana buat pesantren. Nggak masalah sebenarnya. Tolong jangan tersinggung ya. Jangan, kita hanya meluruskan aja. Ya. Nebus keris gitu kan, nebus keris 3 juta atau gini bahasanya, udah tukar semen 10 sak buat pesantren misalkan. Bagi saya kalau mau nyumbang pesantren, beli semennya 10 sak, nggak usah pakai keris-keris, kecuali keris itu ada unsur budaya boleh. Ingat loh ya, jangan sepotong-potong ya, lihat videoku ya, aku tuh orang yang termasuk menyayangi budaya. Saya suka keris, barang-barang yang unik, tapi sekedar unsur budaya. Tapi kalau sudah unsur syirik, unsur musyrik, ya kan, ini keris harus dikasih makan, kalau nggak makan kelaparan, itu kan sudah nalarnya kan beda, ya kan. Tapi kalau budaya apa memang ada yoninya, yoni yang tidak sampai menggeser akidah, nggak masalah. Ada burung perkutut harganya sampai 2 miliar kan, oh no ya biyen ya. Perkutut ya kan, nggak masalah kalau memang hobi seneng yuk, tapi kalau disangkut paut sama hal-hal yang mistis gitu tuh kan 2 miliar, mending bangunnya
bangun pesantren atau panti asuhan daripada beli perkutut. Wes ya, oke, biar nggak bertele-tele, kurang lebih begitu ya. Nah sekarang poin kedua, di YouTube itu banyak ngantem mental, datang ke rumahnya dukun, dukunnya diajak ngobrol baik-baik, terus tiba-tiba perang ilmu, dukunnya kalah gitu kan. Terus apa, bawa Al-Quran gitu kan. Ya, sebenarnya mungkin unsurnya dakwah maksudnya, tapi nggak seperti itulah gitu loh maksud saya. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Oke, sekarang gini, tak kasih dua, biar nggak bertele-tele, tak kasih dua prinsip ilmu tenaga dalam. Lo jusnya taruh mana nih? Mejanya di sana. Ya udah, biar diatur sama orangnya. Tak kasih prinsip ya. Perhatikan ini catat, masukkan. Jadi tenaga dalam itu ada. Sudah ya, catat ya, ada. Di Pagar Nusa itu ada tenaga dalam ya. Di apa lagi? Perguruan silat-silat itu apa lagi? Perisai diri ya. Perisai diri, Terate, apa Membangil itu apa? Tapak suci, karate. Itu semua ada, unsur-unsur tenaga dalamnya itu ada. Cuman kalau yang di YouTube itu rata-rata modus. Nah gini maksudnya. Jadi kalau misalkan mukul mental itu ada. Kalau benar-benar yang mukul itu dalam suasana dirinya dikuasai energi emosi, energi amarah. Jadi kalau tenaga dalam itu rumusnya energi, teman. Kalau nggak ada energi nggak bisa. Maksudnya gini loh, kan ada ngomong baik-baik terus tiba-tiba disuruh mukul dalam kondisi sadar ya, disuruh mukul tiba-tiba nggak kena gitu kan, atau tiba-tiba gini terus kaku gini, kaku. Demi Allah, wallah itu bohong, itu modus. Mau dia pakai sorban, mau dia pakai seragam tentara, mau dia pakai seragam polisi, pakai seragam ustadz, gus, bohong. Wakul jal haq wa zahaqal batilinal batila kana zahuqon. Nggak ada orang sadar mukul itu, nggak ada. Yang ada itu emosi dulu ya, baru bisa. Jadi kalau ada Pagar Nusa itu dulu pernah demo, apa itu Pak, beton ya, beton atau besi dipukul, itu kan patah. Anda tahu nggak, yang matahkan beton itu masa ininya kan bukan tenaga dalam. Jadi dihirup napas, kan gitu dia. Kan 3 kali biasanya tuh. Dia tarik nafas, terus kemudian di dalam sini ditahan nafasnya, terus dikolaborasi dengan zikir, nah baru dikeluarkan. Kan gitu ya, dikeluarkan lewat hidung. Nah jadi yang mematahkan betonnya itu nafasnya, bukan ininya. Itu yang asli ya. Kalau yang palsu ada lagi, yang palsu itu betonnya pesenan. Betonnya itu settingan gitu ya. Semennya itu nggak ada, cuma main kapur aja, atau mungkin yang besi-besi yang sudah settingan lah pokoknya. Gitu. Kayak gini, sama tak praktekkan ya. Nih, saya juga bisa praktek seperti di YouTube itu. Ya, cuma saya nggak usah pakai sorban, nggak usah pakai tasbih, ya nggak usah lebay ya. Ini ada tamu, saya akan praktek 2 kali ya. Setelah itu kita jelaskan nanti. Yang pertama datang tadi yang mana? Ini yang pertama datang ya. Coba perhatikan. Mas Osi Gus Nuriso, coba lihat. Coba Mas praktek Mas ini Mas. Kalau cuman praktek ya perhatikan. Kameranya di situ biar enggak silo, enggak flashback. Satu-satu ya. Oke. Sudah? Oke ya, sama siapa namanya? Relax, santai ya. Ini berapa? Ini? 4. Ini? 5. Sadar. Namanya Herman. Saya akan menyalurkan tenaga dalam nih. Tak bentengi diri saya. Saya yakin Herman nggak mungkin bisa mukul saya kalau sudah begini. Nggak percaya? Coba buktikan. Pukul Mas sekuat-kuatnya, coba. 1, 2, 3, pukul. Lagi. Pon. Ayo sampean sini. Gini maksudnya. Perhatikan. Ayo.
Dekat-dekat, nggak usah ini, pukul yang kena, serius. Saya nggak kening. Alhamdulillah, sudah. Oke. Ayo, ya apa? Gini maksudnya. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya tanya sama antum. Menurut Anda gimana tadi itu? Tadi itu kalau saya misalkan jual ya, serius lah, kita jual dengan bener-bener dagang ya, pakai konsep ustadz gitu. Percaya orang. Padahal tadi itu settingan. Nah, coba sini mas, Siapa namanya? Herman. Settingan. Jadi sebelum saya mulai tak suruh pura-pura dulu, nanti kalau mukul jangan kena. Settingan. Nah, ini juga settingan. Nah, coba suruh mukul beneran ya jebol gitu kan. Apa sih dunia ini? Dunia ini kan panggung sandiwara. Nggih, monggo diatur pun. Oke, enggak apa-apa Mas Herman, duduk sudah. Ini kosong Mas. Ya udah di situ pun. Oke, poin pertama, nggak ada dalam kondisi sadar terus mukul nggak kena itu nggak ada teman. Itu rumusnya, simpan dulu di pikiranmu, simpan. Kalau mau tak sadarkan, kalau nggak mau terserah. Mau pakai baju polisi, mau pakai baju tentara, mau pakai baju ulama, mau pakai baju sorban kalung 7 sampai sorban ngerangkep ke tanah. Kalau dalam kondisi sadar, mukul ndak kena, itu bohong. Nggak percaya, panggil saya mukul nanti. Ada? Ayo panggil saya. Kalau ada orang praktek seperti itu, panggil saya mukul nanti. Kalau dalam kondisi sadar. Tapi kalau dalam kondisi emosi, baru berfungsi itu energi tenaga dalam itu. Oke, sekarang saya akan praktek yang asli. Kalau tadi itu settingan, sekarang yang asli. Nah, kalau yang asli saya minta tolong Bapak yang sudah dewasa. Di mana tekannya? Atau satu-satu aja ya, kayak satu-satu ya. Oh ya, satu-satu. Nah, nih. Siapa namanya? Pak Yusid. Kalau ini bukan setting, Pak Yusid. Pak Yusid. Kalau ini bukan settingan, kerjanya saya dengar security ya. Nah, security. Perhatikan kalau mau tahu yang asli sampean. Sini Pak Yusid, sini. Nah, tak suruh serang saya sekuat-kuatnya dengan tenaga, tapi bukan settingan, bukan yang kayak tadi itu. Nah, sebelum saya menyerang saya mau tanya sama sampean, bisa nggak marah? Bisa. Atau gini, biar nggak nanggung. Pernah nggak benci sama orang, atau disakiti orang, atau dibohongi orang? Pernah? Atau pernah punya pengalaman yang mangkel? Bahkan barusan kemarin, saya bermasalah kemarin. Kemarin? Iya. Masalah apa? Masalah saya mau garap sawah, mau lewat nggak boleh sama tetangga. Saya marahnya montok gitu. Bahasa jaya saya mendatangkan mesin berapa itu? Oh, kemarin katanya punya masalah dengan tetangganya, masalah sawah, mau garap sawah nggak boleh lewat. Oh, itu tapi sampai sekarang masih marah? Masih marah. Boleh ya, anggap saya ini orang yang kemarin bikin Saman marah itu ya. Ya. Tak kasih waktu 1 menit, 2 menit, bangun dulu marahnya ya. Saya hanya butuh sedikit aja, pokoknya kalau sudah marah bisa insya Allah ya. Coba 1 menit, 2 menit. Saya belum lihat marah dulu, marah emosi, bayangkan. Lihat saya, bayangkan. Nanti saya salurkan tenaga dalamnya ya. Saya baca ayat dalam hati. Kurang marah. Saya belum merasakan. Bisa marah? Bisa? Oke, sudah mangkel. Kurang, tambah lagi. Atau apalah, tangannya gini-gini kan, biar marah. Coba. Coba. Serius ya? Oke. Marah? Bisa? Serang saya? Serang saya? Mas, tolongan mas. Sini.
Anu direfleksi. Ini mas, ini mas. Oh, marah sungguhan. Coba sini Pak sampean. Nah, 2 orang coba. Bisa marah? Siap. Bisa ya? Situ, agak situ. Nah, 1 menit marah. Saya butuh energi marahnya sampean. Pernah disakiti orang? Pernah Pak? Pernah. Ya. Bayangkan seorang menyakiti sampean ya. Serius ini. Ya. Kalau kena nggak apa-apa, saya ikhlas. Nggak boleh main-main. Pukul. Kurang. Ayo, bangun. Kurang. Marah lagi, Bung. Serang lagi. Serius, sungguh. Kurang kena. Bangun, kurang marah. Kurang marah. Serius, kurang marah. Coba fokus ke wajah saya, fokus. Pukul. Pukul. Tolong. Tulungan. Masya Allah. Masya Allah. Dilemesin. Pon. Wes. Lemes. Pon. Masya Allah. Lemes. Relax. Nah, saudaraku, nun sewu, mohon maaf lahir batin ya, ini bukan ujub, bukan pamer, bukan riak, jangan salah paham. Di YouTube kan banyak konten-konten seperti ini. Hakikat dari konten ini saya hanya meluruskan aja bahwa bolehlah seperti ini ya, tapi kalau memang itu settingan, itu modus ya, janganlah pakai sorban, janganlah pakai tasbih, janganlah bawa Al-Quran. Itu kan agama itu. Kamu menipu Allah, ya. Kamu mengeksploitasi agama, ya. Kamu mencari keuntungan dari situ. Jangan, ya. Silakan jadi dukun, silakan jadi paranormal, silakan. Tanya sama hatimu. Ya, kalau itu modus settingan menipu, jangan baca ayat, jangan bawa Quran, jangan pakai sorban. Jangan bawa identitas agama. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan saya nggak akan ngambil keuntungan sedikit pun dari konten ini. Saya bisnismen, saya pekerja keras, saya pengusaha ya. Saya nggak ngambil keuntungan dari konten-konten seperti ini. Nah, jadi kalau kok bisa seperti tadi itu, bisa asal ada energi, bisa. Intinya hanya itu yang ingin saya sampaikan kepada antum. Kalau sadar, tidak bisa. Ya. Jadi kalau dukun santet ngobrol baik-baik terus tiba-tiba nyerang terus kalah dukun santetnya, modus itu teman, nggak ada. Oke ya, mudah-mudahan video ini manfaat. Barakallah, kembangkan imajinasimu. Oke, saya tutup mumpung saya ingat. Pertama, yang penting sekarang adalah begini. Apa yang akan saya sampaikan lewat konten ini? Pertama, yang penting sekarang itu bagaimana supaya agamamu, ya, sholatmu 5 waktu, ya kan? Itu aja, sholat 5 waktu, makmurkan masjid, deres Quran, sudah. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana supaya ekonomimu, anakmu, istrimu makmur hidupnya, itu kerja keras. Nggak usah gini-gini, nggak penting sekarang itu, ya, kecuali untuk pribadi boleh lah ya. Bukan untuk praktek-praktek itu boleh lah untuk pribadi.
Kalau Anda mau pribadi tak kasih nanti. Yang penting jangan dipakai macam-macam, tidak usah dipakai praktek-praktek. Ya kan? Karena hidup ini kadang-kadang kan juga kita hati-hati, orang yang tidak hati-hati. Kita sudah hati-hati nih, tapi orang cari gara-gara. Atau kadang-kadang orang yang hati-hati kita yang sembrono. Kan memang begitu hidup itu. Nggak apa-apa kalau cuma sekedar bekal. Ya, tapi yang penting ekonomi, agama, udah itu aja. Ya, nggak usah yang aneh-aneh seperti ini, nggak penting. Ya, sekarang kita masuk ke season kedua. Sebelum saya tutup, kita sekedar ingin tanya aja lah reaksi apa yang dirasakan ya sama Bapak tadi itu. Kalau yang itu nggak usah, itu settingan, itu dua itu. Sebelum Bapak ini datang, beliau duluan yang datang, udah tak atur tadi itu. Pak, pripun rasanya sama tadi? Coba dijelaskan, punya pengalaman. Saman kayaknya kok tadi saya lihat kok punya gerakan-gerakan silat. Apa memang pesilat? Nah, Benegius saya itu memang silat. Saya itu kan asisten pelatih. Jadi saya itu peregangan saya itu memang distabilkan dan tadi dengan tenaga dalam saya. Maunya saja sampai itu tanpa disengaja diam-diam sampai saya menguji coba untuk saya itu biar amarahnya kuat. Mukul bos itu mampu atau enggak saya. Saya semuanya pukulan saya itu dibulkan. Nah, kalau memang nanti Gus kosong apa enggak ada bentengnya, saya yakin nanti tembus pukulan saya. Begitu. Jadi saya itu memang dengan secara konsentrasi dengan amarahnya yang kuat, jadi tenaga saya pukulkan. Ternyata pukulan satu kandas tengah jalan, terlempar. Begitu. Berarti sampean perguruan silat. Saya dari perguruan silat. Jadi saya itu memang sudah sebelumnya memang saya itu sambil belajar tenaga dalam, baik tenaga dalam maupun tenaga luarnya sekalian, basicnya sekalian. Asisten pelatih saya. Jadi saya itu dengan peragaan gerakan kuda-kudanya, saya itu tukang mengukul dengan sebenarnya bukan main-main itu Gus tadi itu. Andai kata ya semua itu tergantung Allah yang menentukan. Tapi tanda kata kalau kosong, saya yakin jebol pukulan saya. Terus video ini nanti ditonton sama murid-murid sampai enggak apa-apa? Ya masalah itu gimana lagi, memang sudah kemampuan sudah di situ. Terbatas situ. Barakallah. Salam ya, nanti kapan saya silaturahmi ke perguruannya sampean. Insya Allah. Masya Allah. Berarti intinya, makanya saya heran, beliau punya basic gerakan silat tadi itu. Ternyata beliau seorang pesilat juga ya, asisten pelatih juga ternyata, Masya Allah. Saman mau ngomong apa? Ayo, gimana rasanya tadi? Merokok sampean? Iya, masih ngerokok. Apa yang sama rasakan tadi? Saya tadi itu ya suruh mukul sama Gus, karena kebetulan saya kemarin punya masalah. Disuruh marah dulu, Saya lontarkan dengan kemarin saya pukul coba. Kenapa pukulan saya kok tidak nyampe? Malah saya terlempar. Tadi maksudnya? Iya, maksudnya tadi. Apakah ya itulah saya yang herankan. Bahkan saya sudah sekuat tenaga mau mukul Gus itu tadi. Seandainya pukulan saya itu Gus nggak ada pagar, ya kemungkinan kena gitu. Ya udah, makasih. Rasa kram ya? Iya, saya rasa kram sampai saya tidak terasa digotong sama teman-teman. Gitu. Barakallah. Ya, mudah-mudahan video ini manfaat ya. Sekali lagi ya, ambil sisi positifnya. Ya, buang sisi negatifnya. Udah kurang lebihnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.